Ini naifnya aku mesti kayak, wah aku ada film Indonesia di Amstel, ada film ini. This is gonna be my year. Betul, ya. Wah, ini udah di atas awan banget. Yeah. Tiba-tiba, boom, nggak tahan. Mungkin itu kayak secara tidak langsung kayak ngingatin kayak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Hari ini berbeda karena yang ngobrol sama saya hari ini adalah Brian Damani. ada penonton rame sekarang. Ya, ada Pak Produser di belakang sana, ada suami saya, ada tim-tim di belakang sini ya. Brian sehat? Sehat. Brian, alhamdulillah baik. Ini apa Brian? Kok ada muka kita di sini nih? Nggak tahu ini kita kenapa tiba-tiba ada muka kita. Tuh Brian kelihatannya ini deh, berusia berapa gitu. Iya, tua banget ya di sini ya. Iya, itu sengaja ya. Emang kata sutradaranya harus pakai kumis, pakai jenggot gitu ya. Sebenarnya jujur Pak Oswin tadi nggak mau ya Pak Oswin. Rambut panjang kumis. Kenapa? Itu kan bagus. Jurnalis kan begitu biasanya. Berantakan. Iya, tapi kayak pas ini baby face banget kan. Bagus ternyata. Iya kan? Untuk Brian menolak di potong. Iya lucu. Jadi, pas Jadi itu, ceritanya makanya gimana? Pak Oswin kan ngomong kayak nggak harus potong ini. Aku emang kebetulan juga ada project Ada continuity juga. Oke. Nah, aku akhirnya bisa sih dia. Karena soalnya sebelum ini rambut panjang banget. Oh ya, sini. gondrong. Gondrong Oke, banget. karena film. Karena film. Oke. Terus akhirnya juga berewokannya parah. Terus aku bilang, ya udah rapin aja deh, nggak apa-apa. Nggak, kita harus lebih pendek. Pak, yakin sama aku. Dia jurnalis, dia Bener. ini nggak mungkin rapih banget. Bener. Orangnya dia di belakang kamera, bukan di depan. Jadi kayak Betul. akhirnya itu terus pas jalan ternyata dia nonton dan orang-orang juga alhamdulillah sejauh ini pada suka Iya, semua. memang itu karakter jurnalis tuh kayak gitu ya, Dia dapat. emang jodoh-jodohan kalau karakter gitu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berada dalam film Merindu Cahaya Da Amstel. Kalau Brian adalah pemeran utama, saya tim hore di belakangnya. No. Apa? Kalau aku sih percaya nggak ada pemeran utama, semua sama semua. Meski kayak tanpa Mbak Oki juga, film ini nggak bakal jadi juga. Iya, tapi Brian tahu nggak sih, aku tuh di Belanda kan dikasih waktu 2 minggu. Aku cuma syuting 4 hari doang, Enak, sisanya jalan-jalan. jalan-jalan. Ya, ada berapa kali? Bulan madu sama suami, pulang-pulang ke Indonesia hamil Brian. Alhamdulillah. Punya anak keempat, Masya Alhamdulillah. Allah. Kalau aku pas inget banget pasti lagi syuting capek-capek, Mbak Oki lagi lewat, habis belanja. Kita lagi syuting di tram, dia lagi jalan-jalan di tram sama maminya. Brian, kan kita main film Merindu Cahaya Da Amstel. Adegan mana yang paling berkesan untuk Brian? Ada satu adegan di masjid yang dimana emang gaya grande banget film itu. Jujur itu bener-bener nggak bisa dijelasin sama kata-kata sih. Emang rasanya tuh emang getar banget dari adegan yang dimana menginjak kaki, first time nginjak lagi untuk mengucapkan syahadat itu bener-bener kayak nggak berasa kayak lagi syuting. Oh. Bener-bener berasa kamera tuh hilang semuanya. Berasa cuma fokus emang kayak mengucapkan aku kan emang mesti dari lahir emang Islam secara langsung. Tapi nggak pernah bener-bener in that moment ngucap kayak gitu. Mbak Oki juga pasti in that moment untuk ngucap gitu kayak tapi dalam ya mesti kayak kayak kalau yang begitu mualaf gitu kayak bener kayak ini kamu baru jadi masuk Islam gitu. Itu perasaan yang bener kayak wow, apalagi pas mereka akhirnya teriak Allahu Akbar. Itu aku bingung rasanya mau nangis. Padahal itu senang. adegan tapi Brian rasa itu real untuk Brian. Kayaknya ya personal experience juga lah ya. Jadi kayak nggak bisa dicapin kata itu mungkin insya Allah mudah-mudahan yang nonton pada ngerti maksud aku apa pas nonton. Karena Bang Nonis nonton kan ngerti kan maksud aku apa? Pas adegan itu rasanya tuh kayak merinding aja gitu. Kita yang nonton pun merinding. By the way, pada saat itu aku ada di situ ngelihat Brian dan aku terharu. Maksudnya itu di belakang kamera. Iya, aku ya Allah, Masya Allah adegan ini gitu. Aku inget banget tuh ada Baki di belakang kamera, terus lelaki semua. Oke, itu golden scene-nya Brian menurut Brian kan. Iya. Dan menurut orang-orang juga itu golden scene di situ. Dari golden scene itu apa perubahan untuk kehidupan Brian? Banyak sih. Mungkin bisa dibilang
dapat hidayah juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung, karena kita kan selalu mikir kalau untuk hidayah atau apa, harus sesuatu yang buruk dulu terjadi atau apa gitu. Tapi itu buat aku lebih, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya juga makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala juga. Masya Allah. Belajar banyak sih langsung. Awalnya itu kayak apalagi dari sosok Mbak Oki juga ngajarin banyak pertanyaan yang aku sebenarnya ingin tanya dan akhirnya ditanya kayak kenapa sih harus pakai hijab? Itu pertanyaan skenario atau pertanyaan Brian Enggak, sendiri? kan emang awalnya kan nggak ada di skenario kan itu. Oh ya, itu adegan tambahan kita ya, lupa. Iya, Bener. Itu nggak ada di skenario. Bener. Itu adegan tambahannya di mana kita, kalau nggak salah, Bu Hadra minta kita untuk tambahin ceramah atau begitu. Dan itu aku nanya on set loh, kita tambahin adegan apa ya, bener-bener. Terus dengan simple, bukan dengan kata-kata kan, kadang-kadang kata-kata orang mesti kayak apa sih kadang-kadang kayak gini, terlalu ngajarin banget, menggurui banget. Tapi Mbak Oki menjawab dengan so simple, cuma pakai 2 tangan saja sama 2 permen. Itu buat aku pas jawab kayak, oh ya, so true. And I was like, wow, itu. Terus juga pengalaman belakang-belakangnya juga. Ya, alhamdulillah. Oke. Brian, jadi Koki jadi penasaran nih, pengen ngulik lagi nih. Brian bilang Brian jadi dapat cahaya sesuai judul film kita ya, Cahaya Rindu Damsa. Brian jadi dapat cahaya, jadi ngerasa dapat hidayah, jadi lebih ngerasa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa? Mungkin lebih, aku nggak tahu ini kata yang benar atau enggak, tapi lebih pasrah sama jalannya Allah. Dulu kan aku selalu mikir kayak, kok gini sih? Kok aku gini sih? Kok gini sih? Jadi nggak tenang gitu, kayak masih kayak, enggak, aku nggak mau gini, kayak aku harus gini, kenapa gini sih? Aku udah kerja keras banget kayak gini, kok nggak kayak gini? Jadi kayak di sana kayak akhirnya aku mikir kayak bukan aku yang punya hak untuk ngatur gitu, kayak pada akhirnya kan ada jalannya semua kan, ada. Jadi sebenarnya akhirnya jadi kayak lebih kayak, oh ya udahlah, percaya aja, jalanin aja. Masya Allah. Ya, and kedepannya bakal gimana ya, insya Allah baik ya. Tapi kayak kita tahu hidup lah, nggak ada baik terus. Kalau baik semua nggak ada yang buruk, nggak ada yang baik. Jadi makin kayak tenang aja. Masya Allah. Ya, makin tenang buat diri sendiri. Itu aja sih. Ini pertanyaan agak private. Kalau misalnya Brian mau jawab, boleh nggak juga nggak apa-apa. Apakah ada perubahan dalam hal ibadah selama ini lewat film itu? Sebenarnya film itu secara tidak langsung trigger. Aku nggak suka ngasih tahu orang, maksudnya ini kan yes, it's a trigger. Tapi juga habis trigger itu balik ke dari Amsterdam, COVID. Kena COVID ya? Enggak. Oh enggak. Tapi maksudnya kayak yang dimana aku kan mikir kayak, nih naifnya aku mesti kayak, wah aku ada film Indonesia yang di Amsterdam, ada film ini, this is gonna be my year. Betul, ya. Wah, ini udah di atas awan banget. Tiba-tiba, boom, nggak tahan. Mungkin itu kayak secara tidak langsung kayak ngingatin kayak, down to earth dulu. Oke. Ada baiknya juga kayak gitu. Soalnya kayak langsung bam, hit hard. Oke, kok gini sih? Why? What did I do wrong? I'm a nice guy gitu guys. Tapi Arif kalau aku mikir lagi sekarang kayak, jangan itu yang kamu cari. Cari kenikmatan kalau dalam kerjaan aku kan orang mikir kayak yang dicari ya the fame, the fortune, piala apa gitu. Nah aku mikir itu material semua. Dan pada akhirnya kayak that boom make me realize apa yang benar-benar important. Yang itu goes to apakah aku senang nggak aku ini? Apakah do I really enjoy it? Itu yang pada that boom make me realize, dan akhirnya mendekati juga kayak oke deh, selama waktu ini aku coba belajar akhirnya. Wow, hikmah pandemi jadi lebih banyak belajar agama. Wow. Kayaknya bukan aku doang deh, banyak juga soalnya. Dan secara tidak langsung kayak, ini aku bawa cerita tentang Mbak Oki sih gitu. Kayak sebenarnya selalu ada jawaban, tapi kita harus mencari jawabannya. Aku lihatnya kita berdoa minta A, tapi nggak pernah dikasih A emang. Dikasih tools untuk kayak ngetes seberapa mau ya kamu A. Aku dikenalin sama satu orang untuk belajar. Wow, dikenalin Masya Allah. coach gymku
juga ternyata ngajarin juga secara tidak langsung meski bukan itu kayak oh ternyata dia ini segala, and ya berjalannya waktu doa aku terjawab. Selama ini ada jawabannya, tapi aku nggak ngeh aja itu jawabannya gitu. Akhirnya lebih pasrah aja. Itu sih katanya buat aku, lebih pasrah. Karena di saat lebih pasrah, lost gitu, jadi kayak untung buat diri sendiri juga. Jadi kayak ngerti nggak sih? Paham. Brian, tau nggak sih kalau kita berdoa itu tuh menunjukkan kerendah hatian kita di depan Allah kan? Kalau kita nggak doa tuh kayak aku bisa kalau kayak Brian kan semuanya bisa, tapi ketika Allah kasih pandemi nih nggak ada apa-apa aja, nothing. Kan? Doa dan itu membuat kita rendah hati. Kayak dibuat rendah hati lagi kan. Pada akhirnya juga aku mikir kayak berdoa tuh meminta nggak apa-apa, tapi aku me personally kayak lebih baik berterima kasih aja. Bersyukur. Soalnya kalau kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, hal yang gede jadi lebih istimewa. Kalau kita bersyukur bisa jalan, bisa minum air, bisa mandi di tempat yang biasa, dikasih apa? Contoh kita bisa jalan, kita bersyukur bisa masih jalan, tiba-tiba dikasih sepeda itu kayak rasanya kayak wow gitu. Jadi kayak ya namanya manusia pasti ada selalu keinginan, tapi aku selalu coba kayak bro, ini sementara doang, nothing here gitu. Kayak ya gitu melalui perantara film ini ya. Awal trigger dari sebenarnya salah satu triggernya ada satu ustadz Turki tuh. Oh ya, yang di waktu syuting mungkin di pas syutingnya bakal kelihatan Belanda. Di Belanda. Ada kejadian apa emangnya? Aku tuh seorang yang nggak bisa dibilangin. Kalau aku dibilang sholat kamu, aku bilang apa sih? Don't tell me to do. Aku nggak suka dibilangin. Tanya Abu Hadrat ya berapa kali juga adegan, aku tuh paling nggak bisa dibilangin orangnya. Kebayangkan kayak gitu aja nggak bisa, apalagi kalau dikasih ayat lagi nggak bisa. Iya, aku kayak enggak. Tapi nggak tahu kenapa emang apa ada yang jalan buat semua kayak Brian berubah? Hal kecil, dia tiba-tiba kayak out of the blue, tanpa alasan, tanpa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kira kayak masih tasbih. Orang ini tiba-tiba peluk aku kayak aku. Itu bukan adegan film ya? Kayak kan ada translator bahasa Indonesianya itu. Dia ngomong kayak bapak ini suka sama kamu kan? Kenapa? Aku biasa-biasa aja, aku nggak apa gitu. Nggak, dia ada sesuatu. Masya Allah. Kasih tasbih, dikasih peci. Sampai sekarang peci udah melarang aku pakai terus tapi. Masya Allah. Jadi kayak bapak itu meluk Brian ya? Meluk aku, jadi kayak secara jelas kayak berasa kayak anaknya. Cucu lebih tepatnya. Awalnya kayak apa sih? Terus lama-lama kayak mikir kayak Iya, so sweet. Cuman gara-gara itu tuh membekas sampai hari ini. Trigger sebenarnya. Tasbih sama peci itu dipakai terus sampai hari ini. Iya. Masya Allah. Setiap ya. Dan apa namanya? Masya Allah. Sebelumnya juga pas aku dulu pernah jalan ke Turki juga pernah ada jalannya gitu. Aku cari apa namanya? Karpet Turki. Kan banyak dulu. Terus aku hampir nangis sama orang ini, baik banget orangnya. Dan aku tertarik sama satu karpet yang berbeda wow banget karena warnanya. Terus ternyata pas akhirnya aku udah beli, ada ceritanya. Oh, apa? Hubungan karpet itu menceritakan tentang Islam. Maksudnya ada sholat 5 waktu, ada bentukan orang lagi sujud gitu segala, kayak I was like, oke. Kenapa aku tertarik sama itu? Tapi ya udah pas itu aku nggak mikirin gitu, kayak sampai sekarang masih ada gitu. Nah akhirnya kayak ya sampai sekarang mudah-mudahan aku berdoa terus, mudah-mudahan terus, tapi kayak Brian istiqomah dengan sholatnya loh, insya Allah. Kita minta doa Brian dari teman-teman di luar sana. Insya Allah. Aduh Brian, ya Allah, nggak nyangka ya ternyata dari film itu, dari hal-hal sederhana. Andai kan Bapak Turki itu tahu perbuatan sederhana Bapak, masalahnya dia orang Turki nggak lihat video kita, ternyata mampu memberikan perubahan besar dalam hidup Brian. Wah, Masya Allah. Jadi kayak baik orang mikir kayak kalau untuk mengajarkan seseorang atau itu harus dengan kata-kata. Enggak, semua orang tuh berbeda. Jadi kayak ada yang bisa dengan kata-kata atau berawal dari kata-kata, tapi juga ada orang yang dari perbuatan. Dan ada ya namanya juga aku tinggal di sini banyak banget yang coba menggurui gitu. Menggurui bukannya ngasih nasihat beda, kalau kan ngasih nasihat.
ngasih ayat-ayat yang udah ada, bukan menggurui kayak you have to do this, kayak maksud kayak sholat now, tapi ini kayak pasti itu dengan small gesture bisa jadi kayak domino effect gitu. Masya Allah. Dan pada akhirnya kayak pas aku mulai mikir-mikir lagi kok, Masya Allah. Oh iya, buka, jadi kebuka banget matanya kayak Wow, Masya Allah, ini ceritanya indah banget Brian, Masya Allah. Aku baru cerita di sini loh. Brian, terus sama ini Brian, kan tadi Brian bilang masalah jilbab kita bahas juga ya di film, ntar teman-teman nonton sendiri, di situ ada tentang jilbab. Akhirnya Brian mendengar, walaupun pada saat itu adegannya kita nggak banyak ngobrol soal jilbab. Akhirnya setelah adegan itu, yang akhirnya dianalogikan dengan permen yang terbungkus dan permen yang terbuka, akhirnya apa perspektif Brian tentang jilbab untuk muslimah, untuk seorang perempuan Islam pada saat ini dan dulu pada saat sebelum ada film itu? Jujur dari dulu kayak aku selalu mikir kayak it's just personal life. Mereka mau pakai mau enggak up to them. Tapi ya tergantung tempat kali ya. Kalau di sini mungkin dibantu dengan it's Indonesia di mana it's majority. Tapi kalau buat kayak contoh kayak Khadijah yang di luar sana yang mungkin emang agak susah, itu butuh keberanian dan pendirian yang sangat kuat, yang dimana aku sebagai laki-laki pun kayaknya nggak bakal kuat gitu. Jadi berhijab aja itu bukan tanda untuk, aku lihat itu bukan, me personally ya, aku nggak tahu orang, aku nggak bisa jawab untuk semua orang, tapi kayak personally bukan hanya tanda untuk berbakti atau berpasrah kepada Allah, tapi juga kayak harus punya keberanian dan bravery statement kayak this is me, whatever you want to say I don't care, this is me, this is me, this is me. Itu buat aku respect banget buat wanita yang sudah dimuliakan dan mereka juga bisa stand up for themselves juga. Jadi itu berbeda kayak a lot of people think it's degrading, tapi kan akhirnya mereka memilih untuk gitu. Maksudnya kayak yes, emang di agama diharuskan, tapi kan pada akhirnya kita tetap memilih. Tetap kayak pilih atau enggak. And if you choose, apalagi kalau luar tuh kayak wow sih, aku aku kayak sendiri agak susah. Jadi kayak respect banget buat mereka. Tapi Brian sepakat bahwa di film itu, nanti teman-teman nonton ya, itu protect si muslimahnya. Itu bukan hanya tameng, tapi juga pedang mereka. Wow. Yeah, it's not only, orang mikir it's only a tameng, no, it's also a sword. It's a statement. Secara jelas benar kan? It's a statement. This is who I am. Dan sekarang juga who can say that? Maksudnya jarang-jarang banget orang bisa bilang aku ini. Di generasi aku, generasi Z itu masih kayak midlife crisis tuh banyak kayak who am I? Aku juga mikir who am I? Tapi secara tidak langsung orang yang tahu apa yang mereka mau, yang emang pilihan mereka, bukan disuruh ya. Maksudnya kayak emang dari hati emang pakai itu benar-benar bukan hanya tameng tapi juga sword, kayak they have a much bigger power. Maksudnya kayak kalau mereka memilih untuk itu, tapi ya pada akhirnya juga it's people's life. Aku nggak aku tetap belajar harus banyak banget. Jadi buat sekarang aku bisa buat me dan yang di atas itu aja. Masya Allah ya, keren ya Brian ya. Ini emang ngulik-ngulik tentang Brian yang nggak ada di mana-mana loh, hebat kan? Baru di sini. Masya Allah. Brian, terakhir nih dari Koki, mungkin pesan Brian untuk teman-teman di luar sana, tentang kehidupan ini, dan terakhir untuk pada nonton film Merindu Cahaya. Aku nggak bisa kasih saran ke mereka, karena semua orang berbeda. Tapi buat aku yang aku mengalami sendiri, di saat kita pasrah, di saat kita jalanin aja, maksudnya kayak believe in something gitu, baik beban yang keangkat, beban yang kita kasih ke diri sendiri gitu. Jadi kayak buat kalian semua ya, kalau nggak ketemu go with the flow gitu. Kayak kan kita semua ada jalannya kan. And ya itu deh. Takut salah ngomong. It's okay. Teman-teman boleh deh komen di bawah tentang pembahasan pada hari ini. Saya nggak bisa banyak bicara. Ada salah berkata. It's very beautiful. Yang cerita-cerita tadi bagus dan indah sekali. Brian sedang mengajarkan kita untuk back to kepada Robnya. Brian sedang bercerita bahwa tawakal ala Allah, bertawakal, berserah kepada Allah itu indah. Tugas kita hanya berikhtiar maksimal, doa maksimal, dan kita serahkan kepada Allah. Terserah Allah yang mengatur skenario kehidupan kita. Itu yang sebenarnya Brian hendak sampaikan kepada kita. Jadi kita
doain. Sama beda kalau yang jelasin salah ngomong. Enggak, betul. Itu ceritanya Brian tadi, kok cuma nyimpulin doang. Jadi kita doain, Masya Allah, Indonesia memiliki anak muda yang berbakat, yang filmnya akan meledak nih 2022, ini kayaknya muka Brian nih. Ya, Insya Allah kita doakan semoga Brian dikelilingi orang-orang yang baik ya, kemudian Brian dilindungi, dijaga perkataan perbuatannya, Insya Allah. Brian bisa menjadi inspirator idolanya anak-anak muda sekarang, inspirator kebaikan Insya Allah, dan istiqamah dengan jalan ini Insya Allah. Makasih ya Brian. Lucu ya ngeliat Brian-nya, Masya Allah. Saya aku baru pertama kali ini cerita di depan umum gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin waktunya ya. I'm happy, congratulations. Barakallah, kalau bahasa Arabnya atau doanya itu barakallah. Semoga Allah memberkahi Brian, kehidupan Brian. Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih kemudahan, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bauki juga. Iya, makasih Brian. Makasih ya, jangan lupa nonton Merindu Cahaya di Amstel, terentak di seluruh bioskop di Indonesia Insya Allah ya, 20 Januari 2022. Dah. Assalamualaikum.